warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum apa itu prosa fiksi? Istilah prosa fiksi seringkali disebut dengan karya fiksi. Yang dimaksud dengan prosa fiksi adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita. Nah, selanjutnya yaitu apresiasi prosa fiksi adalah aktivitas mental untuk memahami dan menyenangi prosa fiksi, meletakkan penghargaan dengan nilai tinggi terhadap prosa fiksi, menjadi peka terhadap nilai-nilai prosa fiksi, serta menaksirkan dan menghargai secara kritis pada prosa fiksi. Nah, selanjutnya yaitu sebagai salah satu genre sastra, karya fiksi mengandung unsur-unsur meliputi yang pertama pengarang atau narator, yang kedua yaitu isi penciptaan, yang ketiga media penyampai isi berupa bahasa, yang keempat yaitu elemen-elemen fiksional atau unsur intrinsik yang membangun karya fiksi itu sendiri sehingga menjadi suatu wacana. Nah, selanjutnya yaitu teori yang disampaikan oleh Sutarji Kalzumbahri, yaitu teori mengenai beberapa penyakit dalam cerpen Indonesia. Antara lain yaitu yang pertama abstraksi, di mana cerpen Indonesia ini menyuguhkan ide yang abstrak, filsafat atau nilai yang terkandung di dalamnya. Cerpen yang baik harusnya menghidupkan ide, filsafat atau nilai moral yang baik. Yang kedua yaitu kecenderungan ingin terlalu banyak merangkum cerita, ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen. Dan yang ketiga kurangnya disiplin menulis, kurang memperhitungkan dengan cermat cara penyampaiannya. Nah, yang keempat yaitu kurang keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya mengambil sebuah cerpen Hujan karya Sutarji Kalzumbahri. Cerpen ini mengisahkan tentang gadis kecil yang kesepian. Aisyah gadis yang muda, belia dan jujur. Ia pada suatu waktu ditinggal ibunya pergi berbelanja, kemudian ketiduran dan terbangun oleh hujan. Aisyah pada awalnya melihat hujan, kemudian perlahan-lahan ia tertarik kepada hujan. Ia pun bersahabat dengan hujan dan menjadi bagian penting dari hujan tersebut. Dan begitu pula sebaliknya. Begitu asyiknya Aisyah, pada akhirnya ibunya melihat Aisyah yang mengembara dengan pikirannya. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan hasil analisis dan kajian terhadap cerpen Hujan karya Sutarji Kalzumbahri ini, maka dapat disimpulkan yang pertama yaitu cerpen Hujan karya Sutarji Kalzumbahri ini lebih dominan dengan gaya bahasa personifikasi. Ini terlihat saat pengarang menjadikan benda mati seakan-akan bernyawa, berperilaku seperti manusia. Nah, yang mengisyaratkan sebuah personifikasi sifat-sifat manusia yaitu pengungkapan hujan yang direfleksikan sebagai makhluk hidup khususnya manusia. Nah, yang kedua yaitu cerpen Hujan karya Sutarji Kalzumbahri. Ini lebih kaya dengan nuansa-nuansa alam dengan pohon-pohonnya. Ini melukiskan kesejukan yang mengikat suasana. Barangkali pemakaian simbol-simbol yang dipaparkan dalam cerpen Hujan tersebut atau karya Sutarji Kalzumbahri supaya terlihat lebih bermakna dan harus dikembalikan kepada realita kehidupan dengan alam, di mana karya dan pengarang itu hidup. Nah, demikianlah hasil video pertemuan kita pada kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.